Sombong orang yang meminta kepada Allah tetapi tidak bersedekah. Sombong orang yang meminta kepada Allah tetapi tidak melaksanakan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan berbagai macam nikmat tersebut kita tidak dapat menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya Allah memberi nikmat kepada kita. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ialah tempat kita bersujud dan menyembah kepadanya. Allah ialah tempat kita bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah ialah tempat kita meminta segala sesuatu. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahus Samad. Sadaqallahul azim. Yang artinya Allah ialah tempat meminta segala sesuatu. Kita selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib halnya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang meminta selain kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah dengan bersungguh-sungguh dan ikhtiar, yaitu usaha. Ingat, usaha tanpa doa ialah sombong, dan doa tanpa usaha ialah bohong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong orang yang meminta kepada Allah tetapi tidak melaksanakan solat. Sombong orang yang meminta kepada Allah tetapi tidak bersedekah. Sombong orang yang meminta kepada Allah tetapi tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah engkau sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan Allah tidak pernah sombong terhadap makhluk ciptaannya. Bayangkan hadirin, jikalau Allah sombong terhadap makhluk ciptaannya, Allah tidak pernah sedikit pun mengungkit nafas yang telah Allah berikan di muka bumi ini. Andai Allah tarik nafas dari muka bumi ini, tentu kita akan tidak bisa hidup sampai saat ini. Andai Allah persulit kita untuk mencari rezeki, tentu kita akan merasakan kesengsaraan berupa kelaparan. Andai Allah beri kita musibah berbentuk penyakit seperti Nabi Ayub, tentu kita tidak akan bisa menikmati manisnya hidup, dan tentu kita akan selalu berputus asa dalam kehidupan ini. Andai Allah tampakkan wujud asli kita selaku pendosa ini, maka seseorang pun, bahkan binatang sekalipun, tidak mau mendekati kita karena seramnya wujud kita ini selaku pendosa. Dan sebaliknya, andai Allah tampakkan syurga-syurga dan pahala-pahala, tentu seseorang pun tidak akan pernah sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua orang akan berbondong-bondong melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, jadikanlah solat yang terpenting sebagai pencegah kecombongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggunakan prinsip yang penting solat. Jika kita menggunakan prinsip yang penting solat, kita bisa melakukannya kapan saja, di mana saja, dan dalam waktu apa saja kita bisa melakukannya. Tetapi hal tersebut merupakan hal-hal yang melalaikan solat. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Surah Al-Ma'un ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Arti dari celaka orang-orang yang sholat ialah orang-orang yang lalai akan sholatnya kepada Allah. Orang-orang yang apabila telah dikumandangkan azan dan iqamah masih melaksanakan hal dunia yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah saja yang sudah dijamin surganya oleh Allah masih melakukan solat, hingga Rasulullah melakukan solat kakinya pernah terbengkak. Siapa kita hadirin yang hanya diciptakan oleh setetes air mani yang hina ini dapat melalaikan solat, apalagi meninggalkan solat dengan sengaja? Oleh karena itu, jadikanlah solat yang terpenting agar hidup terasa tentram dan damai di dunia dan di akhirat. Demikianlah sebuah penyampaian dari saya selaku pendosa ini. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Dan apabila terdapat kata-kata yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hakadha minni, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.